Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Dinarta, NIM 19089121. Mata kuliah Anatomi Terapan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Pudia M. Indika, MKes AIFO K, dan Ibu Anggun Permatasari, SSI MPD AIFO, dari jurusan Kesehatan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Setelah yang pertama, materi yang saya jelaskan ialah mengenai persarapan atau neurologia. Jadi yang pertama itu, neurologia itu terbagi atas 3 bagian, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem saraf otonom. Yang kali ini saya akan jelaskan ialah saraf tepi dan saraf pusat dan saraf tepi. Jadi sistem susunan saraf pusat itu terbagi atas 2 bagian, yaitu otak atau encephalon dan juga medula spinalis. Anatomi dari otak ialah yang pertama itu prosencephalon, yang kedua mesencephalon dan rhomboencephalon. Yang kedua itu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi 3, yaitu nervi cranialis, nervi spinalis, dan susunan saraf visceral. Yang terbagi 2 lagi, visceral afferent, sensorik, dan juga motorik. Langsung saja penjelasan pertama di bagian susunan saraf pusat. Yang pertama itu adalah epimysium cerebri. Nah, anatomi dari epimysium cerebri terbagi 3 lapis, yaitu durameter, arakonoidea, dan pia meter. Di antara arakonoidea dan pia meter terdapat ruangan yang berisi LCS atau liquor cerebrum spinalis yang dihasilkan oleh plexus choroideus. Liquor cerebrum spinalis itu berwarna jernih dan juga merupakan cairan limfa serta If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hoods, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, face yourself and realign yourself with the one, baby. Breathe slow, baby, yeah. Ada 3, sulcus longitudinalis cerebri yang memisahkan sebagai kiri dan kanan atau depan dan sebelah. Yang kedua, sulcus lateralis cerebri atau cerebrius memisahkan lobus temporalis dengan lobus frontaparietal. Yang ketiga, sulcus centralis yang memisahkan antara lobus depan dan belakang atau parietal dan frontal. Setiap hemisfer cerebri terbagi atas 4 lobus, yakni lobus parietal itu, lobus frontal itu di bagian depan dari sulcus centralis. Yang kedua, lobus parietal yang diantara sentral dan parieto-occipital, dan lobus occipitalis di belakang
belakang sulcus parieto-occipital dan lobus temporalis, di bawah sulcus lateralis. Selanjutnya ialah medula spinalis. Medula spinalis itu berbentuk silinder, terletak di kanalis vertebra, dikelilingi oleh meninges yang merupakan lanjutan dari epifiser cerebri tadi. Nah, anatomi dari medula spinalis yaitu cranial medula spinalis yang pertama itu saat medula oblongata keluar dari foramen magnum setinggi vertebra cervicalis 1 atau sebanyak 13 ruas. Claudia medula spinalis itu tepi di tepi cranial corpus vertebra lumbalis 2 atau discus intervertebralis 1. Ada juga fungsi lumbal dan cauda equine. Jadi di sini ada juga beberapa fungsi dari medula spinalis. Ini sebagai jalur sensorik dan jalur motorik, sebagai traktus spinothalamic sensorik atau pengantar sensasi nyeri, dan juga sentuhan dasar dan temperatur. Yang ketiga, jalur posterior disebut fasciculus gracilis dan fasciculus genitus yang membawa sensasi sentuhan halus, dan bagian lateral dan anterior itu merupakan descending yang terdiri dari serabut yang berasal dari korteks motorik untuk menstimulasi aktivitas otot dan juga menghambat yang lainnya. Yang kelima itu penampang transversal. Jadi fungsinya itu untuk substansia berwarna gelap dan yang berwarna putih. Dan yang terakhir sebagai intrinsik substansia gracia itu terbagi 3, neuron sensorik, motorik, dan fisikomotorik. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu susunan saraf tepi. Jadi susunan saraf tepi itu terbagi atas nervi spinalis, cranialis, dan juga yang kedua ini susunan saraf tepi itu terbagi atas 2, nervi spinalis dan juga nervi cranial. Nervi yang pertama itu nervi spinalis. Jadi nervi spinalis ini berhubungan langsung dengan segmen medula spinalis keluar melalui foramen intervertebralis, disebut dengan segmental yang berjumlah 31 segmen yang memiliki 2 bagian, yakni radix dorsalis atau serabut eferen terdiri atas serabut sensorik, dan juga radix ventralis terdiri atas serabut motorik. Yang kedua yaitu nervi cranialis. Jadi semua nervi cranialis berhubungan erat dengan batang otak, kecuali nervi olfactorius dan nervi opticus. Dalam batang otak terdapat pola susunan topografi yang membentuk
surround my topografi soul nukleus with the positivity. cranialis. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. Yang I still dream about the days when we were young. isinya I'll itu take sebagai it and saraf still bau, finish in one. Yeah, yeah. saraf penglihatan, saraf motorik, Memory lane isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. lainnya saraf The ones we campuran, keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. 12 saraf. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. Baiklah, pada pertemuan itu ini mengenai endokrin. Fungsi endokrin itu adalah kegiatan saluran atau kegiatan endokrin yang menghasilkan bahan yang disebut hormon. Hormon itu serap ke darah dan dibawa oleh sistem peredaran darah ke bagian tubuh. Fungsi penting dari sistem endokrin itu ialah sebagai dia tuh bertanggung jawab atas kematangan sistem reproduksi. Misalnya pada laki-laki yang balik, jadi sistem endokrinnya bekerja dan juga memberikan stimulasi, misalnya dari perubahan bentuk bagian tubuh pada laki-laki tersebut. Kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh itu terbagi atas 6. Yang pertama hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar alat kelamin. If you find the one, you should never give her up. Perempuan I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Bagian-bagian ini tersusun atas jaringan Breathe yang slow, berbeda-beda. baby, yeah. Standario itu terdapat di paling pada tahap janin atau embrio semasa hamil. Sedangkan posterior terdapat benjolan di bagian hipotalamus otak. Itulah kelenjar yang kedua, yang ini kelenjar tiroid. Kelenjar ini terdiri atas 2 lobus yang terletak di bagian leher di bawah laring. Jadi di bagian di bawah laring tuh, jika dilihat melalui mikroskop, kelenjar tiroid ini menunjukkan beberapa gelembung yang tersusun atas dinding jaringan epitel. Rongga ini mengandung bahan cair yang lengket dan bersifat koloid. Fungsi kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yang disebut tiroksin. Untuk menghasilkan tiroksin dibutuhkan iodium dan sejenis asam amino atau tirosin. Dan fungsi tiroksin ini yaitu mempengaruhi proses oksidasi dalam tubuh sehingga mempengaruhi metabolisme tubuh. Selanjutnya sebagai pengaruh dalam pertumbuhan masa anak-anak dan perkembangan mental. Yang ketiga, tempat penyimpanan iodium untuk pertumbuhan. Sebagai stimulasi saraf,
memelihara kesehatan kulit dan rambut, dan juga yang terakhir untuk mengimbangi tugas-tugas endokrin dengan cara bekerja sama dengan organ-organ endokrin lainnya. Yang ketiga, paratiroid. Kelenjar ini terdiri atas 4 buah kelenjar yang melekat di permukaan belakang lobus kanan dan kiri kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan dalam kelenjar ini disebut parathormon. Fungsinya itu sebagai mengendalikan metabolisme kalsium dan fosfor dalam tubuh. Yang keempat, adrenal. Setiap kelenjar adrenal terletak di atas setiap ginjal. Panjang kelenjar ini sekitar 2,54 cm. Bagian luar disebut korteks dan bagian dalam disebut medula. Kelenjar ini disuplai dengan banyak darah dan juga sering disebut saraf simpatetik, rangkaian saliaka. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar adrenal yaitu yang pertama zona glomerulosa. Hormon ini tuh terdiri atas aldosteron dan diosikotirosteron atau DOC. Fungsinya sebagai membantu dalam keseimbangan elektrolit dan air dalam tubuh kita. Yang kedua, zona vasikula menghasilkan hormon glukokortikoid. Jadi fungsi dari hormon ini itu menghasilkan ekskresi di atas pada stimulasi hormon adenokortikotropin atau ACTH. Yang ketiga, zona retikularis menghasilkan hormon glukokortikoid dan hormon kelamin. Selanjutnya ini hormon pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi, yaitu penghasil enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Hormon yang dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans dalam pankreas adalah insulin. Tanpa insulin, otot dan jaringan tubuh tidak dapat menggunakan glukosa yang beredar di dalam darah. Insulin juga meningkatkan perubahan glukosa menjadi glikogen dan dalam otot dan menstimulasi penyerapan gula atau glukosa. Selanjutnya, ovarium. Ovarium ialah kelenjar yang terdapat pada tubuh wanita dan juga sebagai kelenjar di bagian reproduksi. Ovarium pada umumnya menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium yaitu estrogen. Hormon yang dihasilkan di dalam follicle de Graaff di dalam ovarium. Sekresi hormon ini tergantung pada stimulasi FSH dari kelenjar hipofisis. Estrin membentuk sifat kelamin sekunder pada perempuan, yaitu pembesaran organ mamari atau organ susu, pertumbuhan rambut, ketiak dan pelvis, pembentukan tubuh mengambil bentuk perempuan, dan juga siklus menstruasi. Jadi biasanya hormon estrogen ini muncul ketika pada saat wanita sudah akhir balik atau sudah
dapat melakukan reproduksi, maka hormon ini mulai diproduksi dan dampaknya yaitu orang atau perempuan tersebut mengalami perubahan fisik yang dipicu oleh hormon ini tadi. Yang kedua itu hormon progesteron atau progesterin. Progesteron ini merupakan hormon yang bertanggung jawab pada masa kehamilan. Hormon ini menyebabkan terjadinya kehamilan dan mengembangkan pertumbuhan plasenta. Pada perempuan hamil, sumber progesteron di tahap awal kehamilan adalah corpus luteum. Itu ialah sel-sel di dalam plasenta. Selanjutnya ialah organ reproduksi yang terdapat pada tubuh pria, yaitu testis. Testis ini menghasilkan hormon yaitu hormon testosteron. Terdapat sekresi hormon ini tergantung pada stimulasi hipofisis anterior melalui hormon panstimulasi sel interstitial atau interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Testosteron ini bertanggung jawab untuk pengembangan sifat kelamin sekunder laki-laki. Misalnya suara lebih pecah menjadi pecah dan lebih dalam, atau suara laki-laki, atau semakin berat, pertumbuhan rambut pada muka, janggut dan kumis, organ-organ kelamin laki-laki membesar, dan sifat pembentukan tubuh mengambil bentuk susunan laki-laki. Dan juga sama seperti perempuan, hormon ini akan muncul ketika laki-laki tersebut sudah akil balik atau sudah dapat melakukan reproduksi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan 11, yaitu sistem genitalia pada laki-laki. Nah, sistem genitalia pada laki-laki itu terbagi dua, yaitu pastures interna dan eksterna. Dari genitalis musculina atau genitalia laki-laki yang bagian internanya itu terdapat testis. Testis itu berbentuk bulat seperti telur dan jumlahnya sepasang. Terdapat pada skrotum atau zakar. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin atau testosteron. Dilapisi tunica vaginalis parietalis dan tunica vaginalis visceralis. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tempat terjadinya hormon pada laki-laki itu terdapat di testis. Baik penyimpanan dari spermatozoa juga terjadi di dalam testis tersebut. Selain itu, di testis itu terdapat sel-sel yang berukuran besar yang berfungsi untuk menyediakan makanan bagi spermatozoa. Sel itu disebut sertoli. Selanjutnya ialah epididymis. Epididymis itu terdapat di atas testis yang bentuknya bagian seperti huruf C. Fungsinya itu sebagai tempat pematangan sperma dan tempat penyimpanan sementara sperma. Selanjutnya ductus deferens dan funiculus spermaticus. Itu ialah lanjutan dari kauda epididymis yang berjalan ke arah superior atau atas dari epididymis, plexus pomphiromis. Yang keempat, vesicula seminalis. Itu ialah sebuah kelenjar yang berongga dan berjumlah sepasang, terletak di atas dan di bawah kantong kemih.
Vesicula spinalis ini menghasilkan 60% dari volume total semen. Mengandung asam amino dan fruktosa. Cairan ini berfungsi memberi makan sperma. Berarti dia juga dapat mensekresikan prostaglandin yang berfungsi membuat otot uterin. Selanjutnya itu prostata. Prostata ini terdapat 3 lobus, yaitu dexter dan siniter atau kiri dan kanan. Terdapat lobus medius yang sering membesar. Pada prostat ini terdapat ductus ejaculatorius yang menghasilkan bau khas semen. Yang keenam itu glandula bulbourentaralis. Kelenjar ini sepasang dan bentuknya itu kecil, terletak di dorsolateral uretra, pars membranacea. Cairan kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Bermuara pada bulbus uretralis. Selanjutnya itu genitalis musculina externa atau bagian luar. Penis itu terdapat 2 bagian, yaitu pars affixa atau radix penis dan pars libera, corpus penis. Jadi di penis itu di bagian pars liberanya itu terdapat 2 corpora cavernosa dan 1 corpora spongiosum. Jadi di bagian luar penis itu terdapat yang namanya corpora cavernosa itu terdapat 2 dan jumlahnya dan bentuknya lebih besar dari convus spongium, lebih tebal dindingnya. Yang kedua itu uretra. Uretra itu disebut pipa fibromuscular yang menghantarkan urin dari vasika urinia, sperma dari ductus ejaculatorius ke dunia luar. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pars prostatica, pars membran. Yang selanjutnya itu organa genitalia femina, itu bagian perempuannya. Juga terbagi 2, ada interna dan eksternanya. Yang bagian internanya itu terdapat ovarium, jumlahnya sepasang, terletak di perut, daerah pinggang kiri dan kanan. Itu sebagai jaringan ikat dan pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya itu tuba uterin atau salping atau tuba fallopi. Jumlah tuba ini juga 2, kiri dan kanan, panjangnya 8-14 cm, berfungsi sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium ke cavum uteri. Tuba fallopi ini terdiri dari pars uretrina, pars ischemica, pars pumpularis dan serta pars infundibulum dengan fimbria dengan karakteristik silia dan ketebalan dinding yang berbeda-beda setiap bagiannya. Selanjutnya itu uterus. Itu suatu organ yang seperti buah pir, dilapisi serosa atau peritoneum. Pada manusia, rahim hanya 1 ruang dan berotot serta tebal. Panjangnya itu 7 cm dengan lebar 4-5 cm. Jadi uterus ini terdiri dari fundus, corpus, isthmus, dan cervix uteri. Jadi uterus itu tempat berkembangnya janin atau calon
bayi tersebut. Selanjutnya vagina. Vagina ini merupakan rongga muskulomembranosa berbentuk tabung mulai dari serviks uteri ke bagian kranial dorsal sampai ke vulva di bagian ventral. Dinding vagina ini tipis daripada rahim dan banyak memiliki lapisan. Hal ini mempermudah jalan kelahiran bayi. Vagina juga memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan kelenjar. Fungsi vagina untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada haid, jalan lahir untuk kopulasi, dan juga tempat keluarnya bayi. Selanjutnya itu genitalia femina externa. Itu yang pertama adalah vulva, merupakan organ yang tampak dari luar mulai dari mons pubis sampai ke tepi perineum. Selanjutnya mons pubis atau mons veneris merupakan pertemuan antara dua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit, terdiri dari kumpulan lemak serta pubertas berambut. Selanjutnya ada labia mayora, itu lanjutan dari mons pubis ke arah bawah dan belakang. Ada juga labia minora, lipatan jaringan tipis di balik labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut. Ada juga silotoris, itu ialah terdapat di reseptor androgen pada silitoris. Ada juga vestiburum, itu berbatasan langsung di atas dengan silitoris, dan bawah fourchette, bawah lateral labia minora, berasal dari urogenital, terdapat 6 lubang oviserum. Dan ada juga intorus ovirsium vagina, itu pada gadis atau perempuan tertutup lapisan tipis bermukosa atau selaput darah utuh tanpa robekan. Himen normal terdapat lubang kecil untuk aliran darah menstruasi. Itu berbentuk banyak seperti bulan sabit, oval, bulat, dan lain sebagainya. Baiklah, pokok bahasan selanjutnya yaitu pertemuan ke-14, yaitu mengenai darah atau hematologi. Jadi darah itu terbagi 3, yaitu eritrosit, sel darah merah, trombosit, dan juga leukosit atau sel darah putih. Yang pertama itu eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah ke seluruh sel tubuh. Sel darah merah tidak memiliki nukleus dan mengandung sedikit organel. Pada eritrosit itu terdapat hemoglobin, yaitu protein yang mengandung zat besi. Eritrosit atau sel darah merah juga mengandung atau jumlahnya pada tubuh manusia berkisar sekitar 5 juta sel per mikromili kubik darah. Selanjutnya leukosit. Leukosit atau sel darah putih lebih sedikit dari sel darah merah, yaitu berkisar 4.000 sampai 11.000 sel per mikrokubik atau sekitar 1% dari jumlah keseluruhan darah. Namun, leukosit memiliki peranan penting dalam tubuh, yaitu sebagai sistem membantu pertahanan tubuh terhadap penyakit. Selanjutnya ialah trombosit, ialah fragmen dari sel-sel multinukleat aneh yang disebut megakaryosites. Trombosit perlu untuk proses pembekuan yang terjadi dalam plasma ketika pembuluh darah
robek atau pecah. Baiklah, materi terakhir dari pertemuan ke-15 ini mengenai panca indera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indera penglihatan atau mata dan juga indera pendengaran atau telinga. Mata atau orbita itu ialah suatu ruangan berbentuk piramid sisi 4 yang mempunyai basis dan apek. Ruangan ini dibentuk oleh os frontal, os zygomaticus, os maxilia, os sphenoidal, os lacrimal, os etimoidal. Organ yang terdapat pada orbita ialah bulbus oculi, glandula lacrimalis, dan opticus. Jadi di mata itu terdapat selubung bulbus oculi. Selubung bulbus oculi ini terdapat beberapa bagian, yaitu tunica fibrosa yang di dalamnya terdapat kornea dan sclera. Itu kornea ialah segmen bola kecil, transparan dan avaskular. Yang kedua itu ialah tunica vasculosa, terdapat choroidea, corpus ciliaris dan juga iris. Selanjutnya ialah tunica nervosa, itu terdapat stratum pigmenti dan retina mata. Yang kedua itu isi bulbus oculi. Isi bulbus oculi itu terdapat humor aquosus, lensa kristallina dan juga corpus petreum, dan juga ada beberapa otot penggerak dari musculi extrinsik bulbus oculi. Nah, selanjutnya itu ialah telinga. Telinga ialah organ yang berfungsi untuk menerima rangsangan suara atau pendengaran, terdiri dari aorus eksterna dan aorus media serta aorus interna. Aorus eksterna itu atau telinga bagian luar itu terdapat pinna atau daun telinga. Itu fungsinya untuk menerima rangsangan dari pertama. Jadi ini ialah daun telinga. Selanjutnya ialah saluran berbentuk S atau meatus aquaticus externus atau canalis auditoris externus. Seperti dikatakan tadi, ialah sebuah saluran di bagian luar telinga ini berbentuk S yang membentang dari dasar konka sampai membrani timpani. Selanjutnya ialah aorus media atau telinga bagian tengah. Itu terdapat covum timpani dan membran timpani. Selanjutnya ada juga ossicula auditus, merupakan tulang pendengaran. Dan yang terakhir ialah aorus interna. Aorus interna itu terdiri dari dua bagian, yaitu labyrintharus osseus dan juga labyrintharus membranaceus. Itu terdiri labyrintharus osseus itu terdiri dari tulang yang fibritulum canalis semicularis ossei cochlea meatus aquaticus internus. Sedangkan labyrintharus membranaceus itu terdiri dari concha, canalis semicularis dan juga